Pagi Bapak Ibu PJOK dan BIM 2 dan BIM Diponegoro, Kecamatan Matisih. Saya Dr. Basilon dari SDN 03 Nagili akan melaksanakan praktik baik ini khusus untuk PPKG PJOK Rong 3 Jawa Tengah dengan fasilitator saya Bapak Arif. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan beberapa strategi mengajar PJOK. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pentingnya strategi pembelajaran ini adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi di dalam olahraga itu kita kebanyakan bergerak kalau kita praktik di lapangan. Karena efektivitas pembelajaran PJOK itu kalau di sekolah dasar kita sesuaikan dengan tingkat kelasnya. Jadi dari dasar, kemudian kelas bawah dan kelas atas, dan selanjutnya mengatasi perbedaan individual, kemudian meningkatkan motivasi murid. Seperti itu. Jadi di awal kalau biasanya saya di lapangan, mungkin anak-anak saya berikan ya. Kemudian anak-anak kita pancing dulu dengan mungkin kita tanyakan sarapannya apa dulu, tadi sudah sarapan dulu. Jadi komunikasi antar guru dan siswa di awal pembelajaran itu sangat penting untuk meningkatkan motivasi seperti itu. Kemudian meningkatkan keterampilan pembelajaran, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ini metode mengajar. Di sini sangat berperan ya. Metode mengajar, cara atau langkah yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada murid. Jadi metode mengajar ini mencakup teknik, strategi yang digunakan dalam proses pengajaran. Mungkin ada gaya mengajar, kemudian balik lagi. Nanti saya akan memaparkan dari gaya mengajar yang kamus ya. Jadi nanti ada usaha terakhir saya akan jelaskan seperti itu. Dari metode mengajar ini kita bisa dalam bentuk ceramah, mungkin diskusi kelompok, mungkin yang di kurikulum Merdeka sudah menerapkan metode diskusi kelompok. Anak-anak dihadapkan dengan suatu permasalahan dan anak-anak juga yang memecahkan masalah tersebut, dan kita sebagai guru menjadi fasilitatornya seperti itu. Kemudian tugas individu dan sebagainya. Lanjut, pendekatan mengajar. Di sini ada kerangka konsepnya yang digunakan seorang guru dalam rangka pembelajaran, yaitu mencakup prinsip-prinsip dan filosofi yang menjadi dasar penetapan pengajaran. Nah, pendekatan mengajar ini, Bapak Ibu semuanya, saya ibaratkan dalam senam irama. Kita ada pendekatan praktis, teknis dalam permainan, kemudian geraknya, kemudian di dalam atletik skill juga ada di dalam cabang olahraga atletik. Nah, ini strategi mengajar, yaitu langkah atau taktik yang digunakan seorang guru dalam mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi mengajar melibatkan cara spesifik dalam murid di pembelajarannya, yaitu kognitifnya, kooperatifnya, peer teaching atau pengajaran sebaya. Jadi anak dihadapkan dengan temannya, kemudian anak yang sudah mahir, biasanya kalau gerak itu lompat, misalkan anak yang bisa lompat lebih dari 2 langkah, nah itu nanti mengajari anak yang belum mahir melompat. Contohnya seperti itu. Strategi berpangkalan dan pemecahan masalah dan seterusnya. Ini model pembelajaran, kerangka atau sistem yang menggambarkan proses pembelajaran secara keseluruhan. Misalkan
model pembelajaran berbasis masalah, kemudian pembelajaran berbasis proyek. Ya ini mungkin dari kurikulum Merdeka sudah banyak dikaitkan dengan proyek-proyek di P5-nya mungkin ya. Jadi di sekolah yang kurikulum Merdeka pada akhirnya juga akan merumuskan ataupun merencanakan P5. Ya, ini contohnya pembelajaran kooperatif, yaitu mengarahkan murid pada penguasaan keterampilan bekerjasama. Ini kolaboratif. Kemudian teaching personal and social ability ini adalah pribadi dan sosial responnya, jadi sosial seperti itu. Jadi gaya mengajar, nah ini di dalam olahraga atau PJK kita kenal dengan Louis Armstrong. Ini adalah seorang peneliti yang menemukan gaya mengajar, beberapa gaya mengajar di dalam PJK. Gaya mengajar yaitu cara guru memperlakukan dan melibatkan murid dalam pembelajaran dan memberikan kesempatan atau sebaliknya tidak memberikan kesempatan pada murid untuk berperan dalam pengambilan keputusan. Dan banyak lagi cara-cara mengajar. Gaya mengajar ada yang disebut gaya komando, latihan, gaya cek atau meneliti sendiri, gaya berbalasan, gaya pembelajaran rata sendiri, dan banyak lagi. Ini dari kamus-kamusnya. Ini salah satu dari hal gaya yang ditemukan kamus-kamuskan yaitu gaya komando. Anak-anak tidak diberikan ruang. Jadi ini perlu komando dari seorang guru. Misalkan anak-anak belum bisa dikatakan bergerak kecuali ada perintah dari gurunya untuk bergerak. Seperti itu. Jadi gaya komando ini kekurangannya adalah meminimalisir atau meminimalkan anak-anak itu aktif. Jadi yang jadinya malah anak-anak itu pasif. Jadi gaya komando ini mungkin bisa digunakan, tetapi di saat-saat tertentu. Jadi anak-anak yang mungkin belum mahir ataupun belum terjaga keamanannya, mungkin kita pas di renang, di kolam renang itu menggunakan gaya komando bisa disesuaikan. Latihan atau praktis. Nah, ini memberikan siswa berlatih secara individu dan mandiri. Kemudian guru memberikan umpan balik kepada siswa secara individu dan pribadi. Nah, gaya latihan ini mungkin kita sudah melakukan, Bapak Ibu, tapi kita tidak sadar bahwa ini adalah gaya latihan. Jadi anak-anak diberikan secara individu atau mandiri, diberikan tugas, kemudian kita memberikan umpan balik. Lanjut. Gaya timbal balik atau resiprokal. Gaya ini sama dengan mungkin berbeda dengan latihan tadi. Ini diberikan umpan balik kepada temannya, kemudian kriteria yang ditentukan oleh guru. Jadi kriteria diberikan oleh guru, kemudian murid ini menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh guru. Hakikatnya dari gaya ini adalah siswa bekerja sama dengan teman, kemudian menerima umpan balik, mengikuti kriteria yang dijalankan guru dan mengembangkan umpan balik dan keterampilan bersosialisasi. Kemudian gaya evaluasi diri, mengerjakan tugas dan memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan sendiri, pasal diri mengukur sendiri, kinerja berdasarkan kriteria yang diberikan. Mungkin di evaluasi diri ini gaya mengajarnya tidak digunakan di sekolah dasar ya, mungkin ini sudah di tahap SMP ataupun SMA. Jadi anak-anak ini secara mandiri mengerjakan tugas, meriksa sendiri, dievaluasi sendiri.